Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kembalinya wabah virus zombie yang dulu pernah membuat seluruh negara menjadi sangat kacau. Akibatnya, wabah virus zombie pun menyebar dengan sangat cepat dan membuat banyak warga kini berubah menjadi zombie mengerikan. Namun tak hanya itu, ternyata kemunculan wabah zombie ini juga membuat salah satu bahan eksperimen terlepas hingga meneror semua orang. Lalu, apakah umat manusia mampu bertahan dari serangan wabah virus zombie baru? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah helikopter baru saja mendarat. Tiba-tiba seseorang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie keluar dari helikopter dan mulai menyerang para fans yang sedang menunggu di sekitar sana. Yang mana hal itu membuat keadaan pun berubah menjadi sangat kacau hingga salah satu petugas terpaksa harus meledakkan diri untuk mengalahkan para zombie tersebut. Sementara itu, di salah satu rumah warga, saat seorang bocil menyadari bahwa adiknya kini telah berubah menjadi zombie, sang ayah pun berusaha menahan zombie itu, sementara sang kakak hanya bisa kabur tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada semua orang. Meski wabah virus zombie telah merenggut banyak sekali nyawa penduduk, seorang dokter muda bernama Dr. Rahman akhirnya berhasil menemukan vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang dari wabah virus zombie. Dan pada akhirnya penyebaran wabah virus zombie pun berhasil dihentikan secara total. Singkat cerita, 15 tahun setelah wabah virus zombie berhasil dihentikan, para warga yang berhasil selamat dari wabah virus zombie kini mulai menjalani kehidupan normal, termasuk si bocil bernama Zidik yang kini telah tumbuh menjadi orang dewasa dan ia bekerja di sebuah tempat pengumpulan barang-barang rongsokan. Suatu hari, Zidik mengajak temannya yang bernama Hasan pergi ke sebuah museum binatang yang sebentar lagi hendak direnovasi, sehingga mereka mencoba meminta pada si pengelola untuk mengambil barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Dan saat Zidik melihat ada dua orang bocil yang sedang bermain di sana sendirian, Zidik pun langsung teringat dengan kenangan masa lalu ketika ia tinggal di panti asuhan. Akibat kemunculan wabah virus zombie yang telah merenggut nyawa ribuan orang, beberapa bocil termasuk Zidik yang sudah kehilangan keluarga mereka pun terpaksa harus tinggal bersama-sama di sebuah panti asuhan, dan di sana Zidik sempat naksir dengan seorang anak perempuan bernama Zoe yang kini entah di mana keberadaannya. Setelah selesai mengambil barang-barang rongsokan, Zidik dan Hasan pun membeli makan malam dan mulai memakan makanan itu bersama-sama. Tapi saat sedang asik makan, tiba-tiba Hasan membicarakan tentang seorang wanita bernama Maryam, padahal Maryam sudah lama meninggal dunia akibat terkena wabah virus zombie. Tampaknya hari itu Zidik sedang berulang tahun, sehingga Hasan pun memberikan kue kecil sebagai hadiah ulang tahun padanya, serta sebuah kalung liontin peninggalan Maryam yang Hasan berikan pada Zidik berharap ia bisa menjaga kalung tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara pembawa berita yang mulai membahas tentang wabah virus zombie yang dulu pernah membuat negara mereka mengalami kekacauan hebat. Namun siapa sangka, Dr. Rahman yang pernah menjadi penyelamat bagi negara mereka, ternyata ditangkap polisi gara-gara ia melakukan korupsi uang senilai miliaran rupiah. Bahkan ia juga ketahuan menggelapkan dana dari perusahaan obat miliknya, hingga perusahaan itu pun mengalami kebangkrutan. Akibatnya, Dr. Rahman pun dimasukkan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tetapi tanpa disadari, Dr. Rahman ternyata berhasil kabur dari penjara dan hingga kini para polisi pun masih belum bisa menemukan keberadaannya. Di sisi lain, saat para polisi hendak membawa seorang tahanan menuju ke penjara, tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang yang mengincar si tahanan tersebut. Lalu pria misterius itu pun membawa si tahanan menuju ke sebuah pabrik kosong, di mana di sana ternyata merupakan tempat persembunyian dari Dr. Rahman yang telah menghilang selama ini. Tampaknya Dr. Rahman berencana menggunakan tahanan itu sebagai kelinci percobaan untuk menguji virus baru buatannya sendiri, dan tampaknya Dr. Rahman berhasil membuat si tahanan itu berubah menjadi zombie, seperti yang terjadi pada 15 tahun yang lalu. Sementara itu, ketika Zidik baru saja tiba di tempat kerja, entah mengapa Hasan tak ada di sana sama sekali,
dan di sana ia malah melihat ada seekor ayam yang sudah mati tercabik-cabik, sehingga ia pun mengira bahwa ayam itu baru saja diserang oleh anjing liar yang ada di sekitar sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria datang sambil mengeluhkan dadanya sakit, gara-gara ia tak sengaja menabrak seseorang yang menyeberang jalan secara sembarangan. Namun saat mereka hendak menolong orang itu, ternyata orang yang baru saja tertabrak kini telah menghilang entah kemana. Menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, Zidik pun kembali mencari keberadaan Hasan, dan setelah ia mengecek ke sebuah tempat, ia akhirnya berhasil menemukan Hasan yang ternyata sedang berdiri di sana sambil menunggu kedatangan Maryam. Padahal Zidik sudah berkali-kali mengatakan bahwa Maryam telah lama meninggal dunia. Zidik lalu menyuruh Hasan untuk segera naik ke mobil karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan, termasuk mengangkut barang-barang yang berasal dari museum. Sehingga Hasan pun tak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Zidik dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, di dalam pabrik kosong, Dr. Rahman mulai melakukan penelitian pada darah si tahanan yang kini telah berubah menjadi zombie. Dan tak hanya itu, Dr. Rahman juga sedang meneliti tentang sebuah telur berukuran besar yang sepertinya berasal dari hewan-hewan zaman purba. Dr. Rahman kemudian pergi ke sebuah tempat di mana di sana ia mengurung putrinya sendiri yang bernama Siti di sebuah ruangan isolasi. Dan tampaknya Dr. Rahman masih mencari cara untuk menyembuhkan putrinya yang dulu telah terinfeksi oleh wabah zombie sejak 15 tahun lalu, yang mana hal itu menandakan bahwa Dr. Rahman telah berbohong saat ia mengatakan dirinya berhasil membuat vaksin yang bisa menyembuhkan manusia dari wabah zombie. Di sisi lain, ketika Zidik hendak mengambil barang-barang tak terpakai yang ada di museum, tiba-tiba suara alarm mulai berbunyi sehingga si pengelola pun mencoba untuk mengecek alarm itu terlebih dahulu, dan tanpa disadari ternyata ada salah satu zombie yang berhasil masuk dan langsung menyerang si pengelola museum tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat ada cukup banyak orang yang sedang santai-santai di dekat lokasi museum, dan ketika salah satu zombie mulai menghampiri mereka, tak perlu waktu lama, zombie itu pun mulai menyerang para warga satu persatu, hingga seluruh orang yang ada di sana kini berubah menjadi zombie. Akibatnya, kejadian yang dulu pernah terjadi 15 tahun lalu pun kini terulang kembali, di mana wabah virus zombie mengerikan mulai menyebar ke seluruh kota, serta menginfeksi semua orang dan membuat mereka berubah menjadi zombie mengerikan yang terus menyebar dengan sangat cepat. Saat Zidik melihat ada zombie yang sedang memukbang orang lain, betapa terkejutnya Zidik karena ternyata zombie wanita itu sangat mirip dengan Zoe, teman masa kecil yang dulu pernah Zidik sukai. Dan saat zombie itu mulai menggigit Zidik, ia pun hanya bisa pasrah begitu saja sambil mengingat kenangan tentang masa lalunya bersama Zoe. Tak lama kemudian, Dr. Rahman tiba-tiba datang dan melihat bahwa Zidik ternyata tidak berubah menjadi zombie meski ia sudah tergigit. Sehingga Rahman pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Zidik dan zombie Zoe agar ia bisa melakukan penelitian pada mereka berdua. Di sisi lain, ketika Hasan sedang mencari keberadaan Zidik, ia malah bertemu dengan para warga yang sedang berlari ketakutan, yang membuat Hasan pun terjatuh dan diinjak oleh para warga tersebut. Lalu setelahnya, ia tak sengaja melihat sebuah mobil yang membawa Zidik pergi dari sana, sehingga Hasan pun mengikutinya sampai ia tahu lokasi pabrik milik Dr. Rahman. Di dalam pabrik, Dr. Rahman pun mulai mengambil sampel darah milik Zidik agar ia bisa menelitinya. Lalu saat Zidik bertanya mengapa Dr. Rahman tega menyebarkan virus zombie ini lagi, Dr. Rahman akhirnya mengatakan bahwa ia sangat benci dengan negaranya sendiri yang tak memberikan hadiah apapun pada dirinya, padahal ia telah berhasil mencegah kepunahan umat manusia. Selain ingin balas dendam, Dr. Rahman juga mengatakan bahwa ia ingin menggunakan darah Zidik yang kebal terhadap zombie agar ia bisa menyempurnakan vaksin miliknya. Karena ternyata selain ada beberapa orang yang imun terhadap wabah zombie, ada juga beberapa orang yang imun terhadap vaksin, salah satunya adalah putrinya sendiri yang tak bisa sembuh secara total meski sudah diberikan vaksin sebelumnya. Ketika Dr. Rahman tahu bahwa rencana balas dendamnya sukses besar, ia pun terlihat sangat bahagia karena ia akhirnya bisa membuat para pemerintah sadar bahwa wabah virus zombie ini sangatlah berbahaya, dan tanpa adanya vaksin, maka wabah ini akan segera menghancurkan seluruh peradaban manusia yang ada di negara mereka.
Sementara itu, saat Zidik hendak dibawa ke suatu tempat, ia sempat melihat ada banyak sekali zombie yang terkurung di dalam sana. Lalu saat lengah, Zidik mencoba menyerang pria yang sedang membawanya itu, hingga ia berhasil mengalihkan perhatiannya dan mencuri kunci yang ada di saku celana. Zidik kemudian dikurung di dalam sebuah ruangan tertutup, yang mana hal itu membuat Zidik kembali mengingat tentang kenangan masa lalu, di mana dulu ia pernah dikurung oleh si pemilik panti asuhan yang jahat. Dan ketika Zidik mencoba membuka borgolnya, ia mendengar suara dari balik tembok yang ternyata adalah suara Siti. Di sana, Siti bertanya apakah Zidik merupakan orang yang penting bagi sang ayah, karena sang ayah hanya menggunakan ruangan isolasi bagi orang-orang penting seperti dirinya. Namun Zidik hanya diam saja karena ia tak tahu harus mengatakan apa pada Siti yang masih polos itu. Setelah Zidik berhasil melepaskan diri, ia berencana mengeluarkan Siti dari ruangan isolasi karena ia tak tega jika anak sekecil itu dijadikan bahan percobaan oleh ayahnya sendiri. Tetapi Siti menolak sambil mengatakan bahwa ia takut jika ia meninggalkan ayahnya, maka nanti sang ayah akan merasa kesepian. Pada akhirnya, Zidik pun tak punya pilihan lain selain meninggalkan Siti dan pergi dari sana. Lalu saat ia sedang mencari jalan keluar, ia tak sengaja melihat zombie Zoe yang sedang terikat di sebuah ruangan. Sehingga Zidik mencoba masuk ke sana untuk memastikan apakah wanita itu benar-benar Zoe yang dulu ia kenal. Awalnya, Zidik sempat mengira bahwa wanita itu hanyalah orang random, namun saat Zoe mulai menunjukkan tanda yang dulu pernah mereka buat semasa kecil, Zidik pun akhirnya sadar bahwa wanita itu benar-benar Zoe yang ia kenal, sehingga ia langsung melepaskan ikatannya. Meski begitu, Zidik tak berani mendekati Zoe karena ia masih trauma dengan serangan zombie, dan saat Zidik mencoba kabur sambil melawan para penjaga, untungnya Hasan datang tepat waktu hingga mereka berdua berhasil kabur bersama-sama. Selama di perjalanan, Zidik mengatakan bahwa ia ingin pergi meninggalkan kota karena sepertinya kota itu kini telah dipenuhi oleh wabah zombie. Tetapi Hasan menolak ajakan tersebut sambil mengatakan bahwa ia masih harus menunggu kedatangan Maryam, padahal Maryam sudah lama meninggal dunia. Mereka berdua pun sempat berdebat di mana di sana Zidik mencoba memperingatkan Hasan bahwa Maryam telah meninggal dunia, dan ia juga menyuruh Hasan untuk berhenti membahas tentang Maryam, karena hal itu bisa membuat Hasan menjadi semakin gila. Bahkan Zidik sendiri juga ikut stres jika memikirkan tentang temannya itu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka melihat ada banyak sekali zombie yang mulai berlarian mengarah ke tempat mereka, yang mana hal itu membuat Zidik terpaksa harus menerobos ratusan zombie tersebut sebelum mereka dikepung oleh para zombie yang hendak menyerang mereka. Setelah berhasil melewati ratusan zombie, entah mengapa tiba-tiba Hasan turun dari mobil sambil menyuruh Zidik untuk segera pergi dari sana. Sementara ia berencana kembali ke kota karena ia masih harus menepati janjinya pada Maryam, tak peduli meski ia harus menghadapi serangan dari ratusan zombie sekalipun. Dengan terpaksa, Zidik pun pergi meninggalkan Hasan karena ia masih trauma dengan serangan dari para zombie, sementara Hasan mencoba bertarung melawan para zombie yang hendak menyerangnya, hingga terjadilah pertarungan yang sangat epik. Meski sempat kewalahan, Hasan akhirnya berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana. Bahkan ia juga berhasil mengalahkan si zombie tahanan yang lebih kuat dari para zombie yang lain. Namun karena Hasan telah tergigit dan terinfeksi oleh wabah virus zombie, ia pun memutuskan untuk melompat dari jembatan itu agar ia tak berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang yang lain. Sementara itu, saat Zidik melihat temannya itu melompat dari jembatan, Zidik pun mulai tak bisa berpikir dengan jernih, bahkan ia mencoba melawan para zombie untuk melampiaskan kemarahannya, hingga ia berakhir dimukbang oleh para zombie tersebut. Namun sebelum Zidik kehilangan kesadarannya, terlihat ada seseorang misterius yang datang menghampiri Zidik. Singkat cerita, setelah Zidik terbangun dari pingsan, ia menyadari bahwa dirinya kini sudah berada di dalam sebuah rumah, dan hal pertama yang ia ingat adalah Hasan, karena ia tak menyangka bahwa dirinya akan kehilangan seseorang yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Lalu saat Zidik keluar dari kamar, betapa terkejut dirinya karena ternyata Zoe sudah ada di sana bersama dengan seorang wanita berhijab bernama Maya, serta kedua adiknya Kiki dan Musi, dan tampaknya Musi juga mengalami hal yang sama seperti Zoe,
yaitu ia sudah terinfeksi oleh virus zombie. Awalnya, Zidik sempat ketakutan gara-gara ia masih trauma dengan masa lalunya saat para zombie menyerang seluruh anggota keluarganya. Namun setelah Maya mengatakan bahwa Zoe lah yang sudah membawa Zidik ke rumah mereka, Zidik akhirnya sadar bahwa beberapa zombie ternyata masih bisa mempertahankan pikiran mereka. Tak hanya itu, Maya juga mengatakan bahwa Zidik memiliki kekebalan terhadap wabah virus zombie karena meski ia sudah digigit berkali-kali, ia tak berubah menjadi zombie seperti orang-orang lainnya, yang mana hal itu menandakan bahwa wabah virus zombie ini mungkin bisa disembuhkan seperti kejadian 15 tahun yang lalu. Zidik yang penasaran kemudian mencoba mendekati Zoe, berharap ia bisa mengajaknya untuk mengobrol meski ia masih sedikit merasa takut. Dan tanpa disadari, ternyata Zoe benar-benar bisa memahami perkataan Zidik. Namun sayangnya Zidik masih saja ketakutan padahal Zoe tak berniat menyakitinya sama sekali. Lalu saat Maya bertanya apakah Zidik mengenal sosok zombie wanita yang bernama Zoe tersebut, Zidik pun mengatakan bahwa dulu ia dan Zoe tinggal di sebuah panti asuhan yang sama. Tetapi sayangnya Zidik diusir dari panti asuhan gara-gara ia nekat melawan sang pemilik panti demi melindungi Zoe dari kemarahannya. Zidik kemudian menyuruh Maya untuk segera pergi dari sana dan mencari tempat yang lebih aman, mengingat bahwa wabah virus zombie kini telah menyebar ke seluruh kota. Namun Maya mengatakan bahwa percuma saja ia kabur dari rumah karena bisa saja wabah virus zombie itu kini telah menyebar ke tempat-tempat yang lain, yang mana hal itu menandakan bahwa rumah ini merupakan salah satu tempat teraman bagi Maya dan kedua adiknya. Di sisi lain, terlihat Dr. Rahman sedang menelpon seseorang dengan bahasa Mandarin, di mana di sana ia mengatakan bahwa ia akan segera menyelesaikan vaksinnya, asalkan mereka mau mengirimkan uang dengan jumlah yang cukup besar, sebagai biaya penelitian yang sudah ia lakukan selama ini. Lalu ketika Dr. Rahman menanyakan pada asistennya yang bernama Kamaro tentang perkembangan dari vaksin mereka, Kamaro pun menjelaskan bahwa meski mereka sudah membuat vaksin dari sampel darah milik Zidik, mereka masih belum bisa benar-benar menyembuhkan seseorang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie. Dr. Rahman pun meminta Kamaro untuk menambahkan dosisnya, namun tetap saja mereka masih belum bisa benar-benar menyembuhkan orang itu, sehingga Dr. Rahman meminta Kamaro untuk segera menemukan keberadaan Zidik agar ia bisa menyelesaikan vaksin buatannya itu. Keesokan harinya, saat Zidik baru saja terbangun dari tidur, Kiki tiba-tiba datang sambil mengajak Zidik untuk bermain pasir di pantai bersama dengan Maya, Musi, dan juga Zoe. Dan karena ia juga sedang gabut, Zidik pun akhirnya pergi ke pantai untuk mengobrol dengan Maya tentang apa yang harus mereka lakukan pada Musi dan Zoe. Zidik yang masih penasaran dengan Zoe pun mencoba mengajak Zoe untuk mengobrol lagi, dan kali ini Zoe mulai bisa membalas percakapan Zidik, di mana di sana Zoe terlihat sangat kesal karena Zidik tak pernah menemui dirinya lagi. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tanpa disadari, tiba-tiba Zoe mulai tumbang akibat tertembak, dan ternyata Kamaro berhasil menemukan keberadaan mereka, sehingga tanpa berlama-lama, Kamaro pun langsung membawa Zidik kembali ke markas Dr. Rahman. Di sisi lain, Dr. Rahman mencoba menemui putrinya dan mengajak Siti untuk mengobrol, lalu Dr. Rahman mengajak Siti pergi keluar dari ruangan isolasi, di mana di sana Dr. Rahman menunjukkan pada putrinya tentang makhluk berukuran raksasa yang berhasil ia ciptakan melalui penelitiannya. Dr. Rahman mengatakan jika nanti Siti sudah sembuh dari wabah virus zombie, maka ia akan membangun sebuah tempat hiburan ekstrim berisi makhluk-makhluk raksasa tersebut, supaya nantinya Siti bisa menikmati tempat itu sambil bersenang-senang. Setelah itu, Dr. Rahman mulai mengambil sampel darah milik Zidik, lalu ia mencampurkannya pada vaksin yang sudah ia buat, dan saat Siti datang, Dr. Rahman menyuruh Siti untuk berbaring di sana karena ia akan memberikan vaksin pada Siti yang bisa menyembuhkannya dari infeksi wabah virus zombie. Ketika Dr. Rahman mulai menyuntikkan vaksinnya, tubuh Siti tiba-tiba saja mulai berubah menjadi zombie, namun tak lama kemudian tubuh Siti pun kembali menjadi normal lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka telah berhasil menciptakan vaksin yang bisa benar-benar menyembuhkan seseorang dari wabah virus zombie. Sementara itu, di rumah Maya, Zoe ternyata masih hidup dan di sana ia pun menceritakan pada Maya tentang Zidik yang baru saja diculik oleh anak buah Dr. Rahman.
sehingga mereka pun berencana menyelamatkannya dengan menggunakan senjata yang selama ini disimpan oleh Maya. Di sisi lain, Dr. Rahman pun bertemu dengan seseorang yang berasal dari Cina untuk membahas tentang kesepakatan mereka sebelumnya tentang penjualan vaksin dari wabah virus zombie, dan setelah mereka berdua sudah deal, Dr. Rahman pun akan memberikan vaksinnya jika ia sudah menerima uang yang ia minta. Saat Dr. Rahman menemui Siti, Siti mencoba bertanya apakah sang ayah akan menyembuhkan para zombie yang sudah dijadikan sebagai bahan percobaan. Namun sayangnya, sang ayah justru mengatakan bahwa ia tak peduli pada mereka sama sekali, yang mana hal itu membuat Siti menjadi kasihan pada para zombie itu. Siti yang tak tega dengan nasib dari para zombie itu pun akhirnya melepaskan mereka dari dalam kurungan, sehingga para zombie kini mulai menyebar ke seluruh tempat dan menyerang semua orang yang ada di sana. Di saat yang bersamaan, terlihat Siddiq mencoba bertahan dari serangan salah satu zombie yang hendak memakannya. Lalu setelah ia berhasil mengalahkan zombie tersebut, ia pun bertemu dengan Siti yang mencoba mengajak Siddiq untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, ketika Kamaru menceritakan tentang para zombie yang kini telah terbebas dari dalam kurungan, Dr. Rahman pun menyuruh Kamaru untuk segera bersiap-siap karena mereka harus pergi dari sana sebelum mereka terkepung oleh para zombie. Tanpa disadari, Dr. Rahman malah bertemu dengan Siddiq yang saat itu sedang bersama dengan Siti, sehingga Dr. Rahman menyuruh Siti untuk ikut bersamanya, sementara Siddiq dibiarkan begitu saja saat para zombie mulai menyerang dirinya. Tetapi saat Dr. Rahman dan yang lain hendak pergi, betapa terkejutnya mereka karena ternyata di luar sana sudah ada dinosaurus berukuran besar yang juga ikut terlepas dari kandangnya, yang mana hal itu membuat mereka kabur. Bahkan saking takutnya, Dr. Rahman tega meninggalkan putrinya yang terjatuh begitu saja. Melihat hal itu, Kamaru pun terpaksa harus mengorbankan dirinya sendiri demi bisa menyelamatkan Siti dari serangan dinosaurus, sementara Dr. Rahman hanya bisa terduduk lemas karena usahanya selama bertahun-tahun demi menyelamatkan putrinya kini hanyalah sia-sia. Tak lama kemudian, Maya dan Zoe akhirnya tiba di tempat tersebut, di mana di sana mereka sempat bertemu dengan salah satu zombie. Namun sepertinya zombie itu tak berniat untuk menyerang mereka karena Zoe juga sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Dan saat mereka menemukan keberadaan Siti, mereka pun langsung mengajak Siti untuk kabur dari serangan dinosaurus. Ketika dinosaurus itu mulai menghampiri Maya dan Siti, Zoe pun nekat memancing dinosaurus itu untuk mengulur waktu agar Maya dan Siti bisa kabur dari sana. Tetapi tanpa disadari, dinosaurus itu ternyata tidak doyan dengan zombie, sehingga ia hanya melemparkan barang-barang ke arah Zoe. Maya dan Siti pun berusaha kabur dari kejaran dinosaurus, dan saat Maya melihat jembatan yang ada di sekitar sana, ia pun langsung berlari ke arah jembatan sambil memancing dinosaurus tersebut, dan setelah ia berada di bawah jembatan, ia langsung melemparkan granat miliknya ke arah jembatan, hingga jembatannya rubuh dan langsung menimpa dinosaurus itu. Di sisi lain, Siddiq yang sudah sangat kesal dengan Dr. Rahman pun mengajak Dr. Rahman untuk berduel 1 lawan 1, hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Lalu setelah Siddiq sudah puas menghantam Dr. Rahman, ia pun pergi meninggalkannya di sana begitu saja, karena ia bukanlah pria jahat yang tega membuat seseorang meninggal dunia. Saat Siddiq hendak pergi, ia tak sengaja melihat Zoe yang tertimpa oleh barang-barang, yang mana hal itu membuat Siddiq sempat mengira bahwa Zoe telah meninggal dunia. Namun ketika Siddiq sadar bahwa Zoe ternyata masih hidup, ia pun sangat senang karena ia akhirnya bisa menyatakan perasaannya yang sudah lama ia pendam terhadap Zoe selama ini, dan mereka berdua pun akhirnya bisa hidup bahagia selamanya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.